Kita semua mungkin pernah dengar soal model kerja seks di Belanda kan? Sebuah sistem yang sering banget dipuji sebagai contoh progresif, tapi di sisi lain juga memicu perdebatan yang nggak ada habisnya. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng gimana sih sistem yang super kompleks ini sebenarnya bekerja. Oke, hal pertama yang paling penting buat kita pahami itu ini. Legalisasi di sini itu intinya soal regulasi. Jadi, filosofi Belanda itu bukan cuma soal ngasih izin, boleh gitu. Bukan, tapi lebih ke mengelola. Tujuannya apa? Ya untuk membawa industri ini ke dalam sebuah kerangka yang jelas, yang bisa dikontrol, jadi nggak dibiarin tumbuh liar di wilayah abu-abu hukum. Nah, kita masuk ke fondasinya dulu ya. Semua ini dimulai dari satu hal, pendefinisian ulang secara hukum. Jadi, di Belanda, kerja seks itu diperlakukan layaknya sebuah profesi. Sama persis seperti pekerjaan lain yang punya hak dan, tentu saja, kewajibannya sendiri. Ini dia nih, perubahan yang paling fundamental. Pekerja seks itu diakui secara hukum sebagai profesional wira swasta. Artinya apa? Artinya mereka bukan lagi dianggap orang luar yang terpinggirkan dari sistem. Sebaliknya, mereka jadi bagian dari ekonomi formal. Konsekuensinya, ya mereka harus mendaftarkan usahanya dan juga bayar pajak penghasilan. Terus gimana sih prosesnya di lapangan? Kalau seseorang mau beroperasi secara legal, ada 3 langkah utama yang harus dilewati. Pertama, pendaftaran komersial. Ya, sama aja kayak mau mulai bisnis apapun, harus daftar dulu. Kedua, ini yang paling krusial, harus dapat izin dari pemerintah kota. Kenapa? Karena mereka yang pegang keputusan akhir. Dan yang terakhir, ya seperti pengusaha pada umumnya, wajib lapor dan bayar pajak. Oke, itu kan tadi teorinya. Sekarang yuk kita lihat gimana prakteknya di lapangan. Walaupun legal, ini penting banget nih. Bukan berarti semuanya bebas tanpa aturan. Justru sebaliknya, ada garis pemisah yang sangat-sangat tegas antara apa yang boleh dan apa yang dilarang keras. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas banget. Operasi yang legal itu cuma boleh di tempat-tempat yang punya izin. Contohnya rumah bordil dan klub. Atau sebagai pekerja lepas terdaftar untuk layanan escort. Terus yang dilarang apa? Nah, menjajakan diri di jalanan itu pada dasarnya dilarang, kecuali di beberapa area super khusus yang disebut tipple zones. Ini semacam zona aman yang dibuat untuk kelompok rentan tertentu. Dan yang paling penting, operasi tanpa izin atau kalau sampai melibatkan anak di bawah umur, itu udah garis merah mutlak, nggak ada toleransi. Nah, ini ada satu detail yang menarik banget dan menunjukkan seberapa besar kekuatan pemerintah daerah di sana. Jadi, walaupun hukum nasional Belanda menetapkan usia minimum itu 18 tahun, banyak kota, salah satu contohnya Amsterdam, pakai wewenang mereka buat naikin batas usia jadi 21 tahun. Ini nunjukin gimana peraturan itu bisa banget disesuaikan sama kondisi dan kebutuhan lokal. Terus, gimana soal biaya atau harganya? Jawabannya, nggak ada harga standar nasional sama sekali. Tarifnya itu bisa beda-beda banget. Kenapa? Ya, ada beberapa faktor. Lokasi itu yang paling utama. Kota turis kayak Amsterdam jelas harganya lebih tinggi. Lalu jenis layanannya juga ngaruh. Antara di jendela, eskor pribadi, atau klub itu beda. Bahkan pengalaman si pekerja juga bisa ikut nentuin tarif akhirnya. Oke, tadi kita udah ngomongin sisi bisnisnya. Sekarang kita beralih ke pilar inti lainnya dari model ini. Dan bisa dibilang ini mungkin aspek yang paling krusial, yaitu gimana caranya sistem ini mengintegrasikan perlindungan kesehatan dan keselamatan ke dalamnya? Jadi, sistem ini tuh menyediakan semacam jaring pengaman kesehatan yang komprehensif banget. Para pekerja punya akses gampang buat tes dan pengobatan infeksi menular seksual yang seringkali gratis atau biayanya sangat rendah. Dan yang paling penting, prosesnya dijamin rahasia. Selain itu, ada juga pusat-pusat kesehatan khusus dan panduan ketat yang wajib dipatuhi sama semua bisnis berlisensi. Intinya, semua ini adalah upaya untuk menempatkan kesejahteraan para pekerja di prioritas utama. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum ide utamanya dengan pas. Tujuan akhirnya itu bukan untuk mempromosikan industrinya ya, bukan. Tapi untuk mengelolanya dalam sebuah kerangka hukum yang jelas. Tujuannya apa? Ya untuk memaksimalkan perlindungan bagi para individu di dalamnya, dan sekaligus menjaga kesehatan masyarakat secara luas. Tapi jangan salah, model Belanda ini bukan berarti solusi sempurna tanpa celah. Jauh dari itu. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat tantangan dan perdebatan yang terus-menerus terjadi. Ini nunjukin kalau semua ini tuh masih kayak sebuah eksperimen sosial yang terus berevolusi. Dan gak ada contoh yang lebih pas buat ngelihat konflik ini selain di Amsterdam. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, Red Light District itu kan mesin ekonomi raksasa ya, yang narik jutaan turis dari seluruh dunia. Tapi di sisi lain, ini semua menciptakan masalah yang nyata banget buat warga lokal, mulai dari berisik sampai penuh sesek.
Jadi ini kayak tarik ulur yang nggak ada habisnya antara kepentingan ekonomi pariwisata dan kualitas hidup para penduduknya. Di sini kita bisa lihat beberapa masalah paling pelik yang masih jadi PR besar. Pertama, legalisasi itu ternyata nggak otomatis menghilangkan risiko perdagangan manusia. Itu masih ada. Lalu, pasar online yang sekarang makin gede juga susah banget buat diatur. Belum lagi ada sebagian pekerja yang menolak mendaftar karena mereka khawatir soal privasi dan keamanan data mereka. Ini semua masalah-masalah super kompleks yang jawabannya nggak gampang. Jadi, setelah semua pembahasan ini, kita kembali lagi ke pertanyaan dasarnya. Apakah legalisasi itu benar-benar jadi obat mujarab untuk semuanya? Nah, pengalaman dari Belanda nunjukin kalau jawabannya itu jauh dari kata sederhana. Ini lebih kayak sebuah kompromi, sebuah eksperimen yang butuh penyesuaian terus-menerus. Ya, sistem ini berhasil di beberapa hal, tapi di sisi lain juga menciptakan tantangan-tantangan baru. Dan ini semua akhirnya membuat kita bertanya-tanya, di mana sih sebenarnya titik keseimbangan yang paling pas antara kebebasan, regulasi, dan perlindungan?